sehingga kami boleh layak untuk memasuki ibadah pada malam hari ini. Kami memohon kiranya Roh Allah yang menguasai kami satu persatu dimanapun kami berada, agar kuasa-kuasa kegelapan sumingkir pergi dari tempat di mana kami beribadah dan dari ruangan hati kami masing-masing, sehingga benar-benar ibadah kami berkenan kepadamu. Seluruh anak-anakku yang ambil bagian dalam ibadah malam hari ini, secara khusus Bapak Edi selaku imam, Bapak Wibisono yang akan menyampaikan hikmat pengajaran firman Allah. Demikian pun saudara-saudara kami yang mendampingi, Ibu Dina, Ibu Eta, Pak Andika, Pak Harti, Pak Hasani, dan adik-adik pemuda yang ambil bagian dalam perekaman atau ibadah malam hari ini. Kiranya semuanya dalam tuntunan, penyertaan, dan berkat Bapa. Segala peralatan yang kami pakai, listrik, wifi, alat musik, semuanya diberkati, berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal sampai selesainya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Nya Pak Edi dari Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Mbak Eta nanti yang doa pengakuan dosa, Mbak Dina doa syafaat, dan penutup Mas Hasani yang doa pembukaan. Shalom alaihim Isem Yesua Hamasya. Segala puja dan puji kita aturkan pada Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi hidup kita di tengah-tengah dunia yang saat ini terus berjuang untuk mengendalikan COVID-19 ini. Karena itu mari bersama saudara kita di rumah kita membangun ibadah, kita muliakan Dia agar Dia mengayomi kehidupan kita bersama. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan namanya. Hanya ada satu nama, nomor 116. Hanya ada satu nama, Yesus Tuhanku, yang menerangi gelap hatiku manusia. Tapi kau hidup-hidupnya, kami berdoa. Yesus tak memberi damai, aman dan sentosa. Bisa menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita semakin dekat sama Tuhan. Kita puji, kita agungkan namanya. Mulut kita selalu memuji Dia. Pujian berikut, mulutku memuji Dia, nomor 31.
Anak-anak yang telah hidup baru sangat berkuasa untuk menangkal segala cobaan iblis yang akan mengganggu kita. Namun sayang, kita ini orang yang penuh dosa, penuh kelemahan, seringkali tak mampu menyangkal diri dengan baik. Oleh karena itu, ibadah kita biar berkenan, kita serahkan dosa-dosa kepadanya melalui pujian di muka Tuhan Yesus.
Setelah kita sadar dan insaf akan segala dosa kita, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana ajaran pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mengaku dosa dan mengaku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami Bapak perkenankan boleh berkumpul bersama-sama saat ini untuk membangun ibadah. Bapa, kami menyadari keberadaan kami yang penuh dengan cacat celah dan dosa di hadapan-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Hu berkenan mengampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak untuk membangun ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, inilah pengakuan dosa yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, bila kita dengan rempuh hati, dengan hancur hati mohon pengampunan, Yesus pasti mengampuni. Oleh karena itu dengan rasa syukur kita masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Di hadapan Yang Maha Kudus, mari kita puji namanya bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa surgawi, sungguh kami bersyukur atas pengampunan dosa yang telah Bapa karuniakan bagi kami.
Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang memimpin ibadah pada malam hari ini, Pak Edi Mulyono, Pak Wibisono, juga Pak Dwi Cahyono, dan kami semua Bapak yang bertugas pada malam hari ini yang akan membacakan firman, penyampaian hikmat, juga berdoa syafaat dan penutup. Kuasai setiap hati kami sehingga benar-benar hanya Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Manakala masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa, roh-roh gelap yang ingin mengganggu ibadah kami, kiranya Bapa hancurkan, Bapa usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Kehendak Bapa saja yang terjadi, karena kehendak Bapa sempurna adanya. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman peparing malam ini. Mari kita sambut firman ini dengan pujian Inginlah Aku Ya Yesus nomor 103. Inginlah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, akanku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku, bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, akanku tak sesat di jalan. Haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh atas kemurahan-Mu, Tuhan Yesus berkenan memberikan firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Sungguh Roh Kudus kami mohon menuntun agar kami boleh memahami dan menghayati firman ini dan dapat melakukannya. Karena firman-Mu itulah suluh bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam Kristus juga kami serahkan hamba-Mu Pak Wibisono yang hendak menyampaikan nikmat surgawi tentang firman ini. Kiranya Roh Kudus menguasai, mengurapi hati dan mulutnya, sehingga apa yang terucapkan hanya seturut kehendak-Mu dan berkuasa atas hidup kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa penuh syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, peparing firman pada malam hari ini dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8.
dengan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Shalom Aleichem Bishem Yeshua Mashiach. Damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati dan menyertai serta mengiringi kehidupan kita semuanya, khususnya bagi kita yang dipilih oleh Allah sejak sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Allah memiliki rencana yang indah bagi orang-orang yang dipilihnya. Bagaimana firman tadi dijelaskan bahwa Allah memilih di dalam Efesus 1 ayat 4 tadi, memilih kita ini sejak dunia belum dijadikan. Tujuannya supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi maksud pilihan Allah memilih anak-anaknya ini, kita semuanya dikehendaki supaya hidup kita hidup kudus dan tak bercacat, karena kita tahu bahwa Allah kita pun ini adalah kudus, dan hanya orang-orang yang kudus dan hanya orang-orang yang tidak bercacat ini nantinya yang berkenan bisa datang ke hadapan Allah. Dan di situ tadi disebutkan Allah mempunyai rencana bagi kita. Pasti kita pun akan dimampukan. Pada saatnya pun Allah pasti akan menolong kita. Pada saatnya Allah pun pasti akan memimpin kita, supaya kita ini benar-benar dapat hidup kudus, supaya kita ini benar-benar dapat hidup tak bercela di hadapannya. Karena itu seharusnya kita bersyukur jika kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena tidak semua orang yang dipilih Allah untuk menjadi umat yang kudus, umat yang tidak bercacat, umat yang tidak bercela di hadapannya. Itu bukan karena jumlahmu yang lebih banyak dari bangsa manapun juga, sehingga atau maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Jadi bukan karena jumlah kita yang banyak dari bangsa manapun, Allah ini hatinya terpikat dan memilih kita untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena itu. Bukankah kamu ini yang lebih kecil dari segala bangsa? Jadi tidak semua orang di sini, jelas sekali
tidak semua orang yang akan dipilihnya. Itu karena apa Tuhan memilih kita? Tetapi karena aku mengasihimu. Jadi betul-betul di sini Tuhan memilih ini karena apa? Karena kasih kepada kita. Dan karena Tuhan mengingat ya, sumpah yang sudah diikrarkan, sumpahnya yang sudah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Maka aku membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan rumah perbudakan Mesir. Rumah perbudakan dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Jadi Tuhan Yesus itu, Allah kita ini memilih ini sekali lagi karena aku mengasihimu, karena kasihnya juga karena sumpah yang sudah Allah ikrarkan, yang sudah Allah ucapkan, yang sudah Allah janjikan kepada nenek moyang kita. Itu ada di Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Ya, silakan diulangi Mbak Dina. Ulangan 2 ayat Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Loh, jelas ya. Dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Jelas sekali ini. Ya. Bukan hati Tuhan itu terpikat oleh karena keberadaan kita. Ya. Hati Tuhan memilih kita ini bukan dia terpikat dengan jumlah kita atau terpikat dengan keadaan diri kita, bukan. Karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ini berdosa. Tapi karena kita masuk di dalam rancangan Allah, sehingga dari awal di Efesus 1 ayat 4 tadi sudah dijelaskan di situ. Sebelum dunia dijadikan, Allah ini sudah menentukan orang-orang yang akan dipilihnya. Jadi kalau kita misalnya kita ini yang mau taat akan firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikut jalan firman Tuhan, itu termasuk orang-orang yang dipilih. Karena kita tidak memberontak, karena kita hidup seturut dengan rancangan Allah. Ya, makanya harus kita koreksi kembali di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita ini sudah taat terhadap pilihan Allah ini, terhadap firman-Nya, terhadap perintahnya? Apakah kita tetap setia? Apakah iman kita tetap teguh? Apakah iman kita tidak goyah? Ketika sebagai umat pilihan Allah ini mengalami hal-hal yang tidak enak secara manusia. Ya, jelas sekali disebutkan karena Tuhan mengasihi kita, kan ya? Iya, mengasihi umat yang dipilih dan karena sumpah. Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa mengingkari ya, atau tidak menempati janji yang telah diucapkan. Buktinya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, kan? Berkali-kali mereka memberontak, tapi Tuhan orang-orang yang dipilihnya tetap diselamatkan dari bangsa Israel ini. Tetap dia kasihi. Tetapi orang-orang yang memang tidak termasuk orang pilihan, walaupun dia orang Israel, pasti Allah binasakan. Jadi ini harus kita pahami. Demikian juga kita semuanya. Walaupun kita ini sudah mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, anak Allah kita, tapi kalau hidup kita menyangkal Dia, hidup kita bertentangan dengan Dia, ya,
maka kita pun nanti akan dibinasakan juga oleh Allah. Makanya kita harus tetap berjuang. Ya. Sekali lagi, sebelum dunia dijadikan, Allah ini sudah memilih kita supaya kita ini menjadi, hidup kita menjadi kudus dan tak bercacat ini. Ya. Jadi Allah memilih sekali lagi supaya hidup kita ini kudus dan tak bercacat. Jadi perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Bukan berarti setelah dipilih kita bebas seenaknya sendiri, bukan. Di situ ada perjuangan. Bagaimana bisa menunjukkan karakter-karakter orang-orang yang sudah dipilih Allah ini. Ya. Demikian juga Tuhan juga berfirman, oleh karena aku mengasihimu. Ya kan ya? Allah ini karena mengasihi kita. Dan dia pun memilih kita. Ya. Dan dia ini menjadikan kita umat kesayangannya. Bahkan dia memberikan manusia sebagai gantinya, kan ya? Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawanya. Yesaya 43 ayat 4. Dan kita ini berharga oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi karena kita ini ternyata di hadapan Tuhan ini berharga, ya. Dan aku mengasihimu, ya. Jadi karena Allah kita ini ternyata berharga, kan ya, dan mulia di hadapan Allah, sehingga Dia mengasihi kita yang dipilihnya ini. Ayo Mbak Eta, silakan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga Jelasin ya. Satu, kita dipilih ini karena di pandangan Allah, ya, di pandangan Tuhan kita adalah berharga, kan ya. Terus yang kedua, dan mulia. Dan mulia, luar biasa, ya. Kita berharga dan mulia. Kalau kita sudah berharga dan mulia di hadapan Allah ini, masa kita ini akan menyia-nyiakan pilihan Allah yang menganggap diri kita ini berharga, yang menganggap diri kita ini mulia, tetapi cerminan hidup kita tidak sesuai pilihan kedua pilihan ini. Makanya ini perlu perjuangan supaya kita tetap hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Terus, dan aku ini mengasihi engkau. Jelaskan ya. Jadi 3 poin ini, berharga, mulia, dan Allah ini mengasihi kita yang dipilihnya. Karena itu, ketiga hal inilah yang harus betul-betul menjadi pertimbangan di dalam hidup kita, supaya kita tetap menjaga kepercayaan Allah ini. Kita dipercaya loh ini, Ya. karena kita ini berharga, mulia, dan Allah mengasihi kita. Jangan sampai kepercayaan yang Allah diberikan pada kita ini kita salah gunakan dengan hidup kita tidak benar, dengan hidup kita tidak kudus, ya. Hidup kita penuh jahat, jangan sampai ke sana. Bahkan karena Allah mengasihi kita, bahkan karena kita dianggap berharga dan mulia ini, sehingga Allah ini memberikan manusia, kan gitu kan ya, sebagai ganti kita. Artinya apa? Orang-orang yang tidak termasuk orang pilihan inilah yang nantinya juga akan mengalami ini ganti kita, ya, untuk mengalami hukuman kebinasaan ini, ya. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita. Kalau kita lihat membaca di kitab Keluaran Perjanjian Lama, berapa banyak bangsa yang ditumpahkan? Ya, untuk mengganti umat pilihan Allah ini, ya kan ya? Untuk menjadi supaya bangsa Israel ini tetap selamat. Nah, seperti ini, ya. Karena itu kita harus sadar supaya kita yang dipilih Allah menjadi umat kesayangannya ini, menjadi umat pilihannya ini,
terus menjaga hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Memang dijelaskan di dalam Roma 11 ayat 29 itu, sebab Allah tidak menyesali kasih, ya, kasih setianya dan panggilannya, toh. Silakan dibaca. Roma 11 ayat 29. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Iya toh? Kasih karunia-Nya ini dan panggilannya terhadap kita, Allah ini tidak pernah menyesal memilih kita sebagai orang-orang pilihannya. Walaupun toh kadang kita sebagai orang pilih-pilihannya ini double kan? Tapi Allah tetap memanggil, tidak langsung dibinasakan kan? Kita ditegur, kita diingatkan melalui pergumulan hidup, ya apa enggak? Melalui sakit penyakit, baik lewat diri sendiri, lewat istri, lewat anak, ya, lewat apapun juga, lewat pekerjaan. Ini Allah juga memakai ini untuk mengingat, menegurkan kita. Karena Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya terhadap orang pilihannya ini. Berbagai macam cara ini dipakai Allah untuk mengingatkan agar orang-orang yang dipilih ini, termasuk kita-kita ini, sadar diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berbuat, oh ternyata tidak sesuai dengan harapan Allah. Sehingga di sini kita memiliki kesempatan untuk bertobat, untuk membenahi diri lagi. Ini yang harus betul-betul kita pikirkan, ada di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita merasa sebagai orang yang berharga di hadapan Allah tadi, karena kita orang yang mulia, sehingga karena ini Tuhan mengasihi, terus kita berbuat seenaknya sendiri. Sudah tahu itu berbuat dosa, sudah tahu itu melanggar ke hukum Allah, ya toh, sudah ini Allah tidak berkenan, kita tetap melakukan. Ini namanya kita sengaja berbuat dosa. Kalau kita sengaja berbuat dosa, nggak ada lagi pengampunan yang Allah berikan dalam hidup kita. Nah, kita ngomong, oh saya nggak sengaja loh, yang tahu itu kan Tuhan. Ya, Tuhan tuh mengetahui karena Dia yang menciptakan kita. Niat hati kita, kalau kita baca di Mazmur itu 139 ya, kita belum berbicara aja Tuhan sudah tahu kok. Kita belum melakukan apa-apa Dia sudah tahu kok. Terus kita mau menghindar, oh ini tidak sengaja berbuat dosa, ya nggak bisa. Ya toh? Makanya kita ini kesempatan kita selama kita masih diberi umur ini, ayo sadar, kembali sadar dan bertobat. Supaya kita ini tetap bisa menjaga kekudusan hidup seperti Efesus 1 ayat 4 tadi. Karena Allah memilih kita ini supaya kita ini hidupnya kudus dan tak cacat, ya, bercela kan ya, supaya kita hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Karena itu Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan, tidak bisa melihat Allah. Dan kita harus menjaga, jagalah ya, supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Iya toh? Jadi kita kalau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, pasti di situ nanti ya akan tumbuh akar pahit. Ya, agar jangan tumbuh akar pahit, kalau supaya kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar supaya jangan tumbuh akar yang pahit, ya, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12, 14, 15 Mas Hardi. Ibrani 12, 14, 15. Berusahalah hidup
damai dengan semua Jelas ya orang. ini ya. Iya. Karena di Efesus tadi 1 ayat 4 tadi awalnya Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan tadi supaya kita kan hidup kudus dan tak bercacat dan bercela kan ya. Makanya di sini kita harus berjuang. Ya, makanya dikatakan di situ berusaha. Jadi ada apa? Ada upaya, ada usaha, ada niat ya untuk hidup damai. Kalau hidup damai itu kan nggak ada apa-apa kan ya? Ya, nggak ada permusuhan, nggak ada iri hati, ya toh, nggak ada akar pahit, ya toh nggak? Tidak ada fitnahan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kejahatan. Itu kalau kita hidup damai dengan semua orang. Inilah salah satu supaya kita mengejar kekudusan. Salah satu bentuk cara kita mengejar kekudusan adalah hidup damai dengan semua orang. Terus Mas Ardi? Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jelaskan ya? Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita, Tuhan kita adalah kudus dan hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang hidupnya tak bercacat dan tak bercela di hadapan Kristus inilah yang akan bertemu. Tapi kalau hidup kita masih dipenuhi dengan iri hati, ya. Tapi kalau hidup kita masih dipenuhi dengan dendam, ya. Hidup kita masih gampang tersinggung. Nanti nggak dipamiti sedikit, nanti dicelonongi sedikit, nanti ada yang sedikit, gini sedikit, ya kita tersinggung. Ya, ini kan juga belum menjaga kekudusan, ya. Kita tidak sabar, ya. Nanti ada yang ngomong keras sedikit, langsung naik emosinya, kan gitu ya. Ini juga kita belum belajar untuk hidup kudus, ya. Makanya ini harus betul-betul disebutkan berusahalah. Berarti harus ada upaya, ada niat yang sungguh-sungguh supaya kita ini hidup mengejar kekudusan Allah. Ya. Terus ayat 12, jagalah, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jelas ini ya kan ya. Kita disuruh menjaga supaya hidup kita ini tidak jauh dari Allah. Kalau hidup kita jauh dari kasih karunia Allah, berarti yang menguasai diri kita kan bukan Roh Kudus. Berarti yang menguasai diri kita kan bukan Roh Allah, iya toh? Tetapi kedagingan kita, hawa nafsu kita, itu yang akan menguasai diri kita. Kalau kedagingan hawa nafsu, ini tadi disebutkan di depan tadi, gampang tersinggung, iri hati, marah kan gitu kan ya, nggak sabar kan ya, munafik, fitnah, seneng fitnah orang, keji dan macam-macam itu, ya, maka akan timbul, kalau jangan-jangan kan supaya tidak timbul akar pahit ya, ya, maka akan timbul akar pahit di antara sesama ini, di antara diri kita. Lah kalau ada akar pahit, apakah kita bisa merasakan damai sejahtera? Nggak bisa. Kita ketemu saja males, apalagi mendengarkan suaranya. Iya enggak? Ini pasti kita sudah, mindset kita, pikiran kita, karena ada akar pahit, mendengar suaranya itu sudah kira-kira apa yang timbul? Hal-hal yang negatif. Padahal belum tentu hal-hal yang dipikirkan dia ini sesuai. Tapi kalau semuanya sudah di sini ininya adalah negatif, ya, walaupun itu benar, ya tetap penilaiannya negatif. Ya, ini yang harus dipahami. Terus Mas tadi? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, kalau sudah tidak ada damai sejahtera, kalau sudah timbul akar pahit, apa kira-kira tidak timbul kerusuhan? Sesama saudara aja deh. Gak usah jauh-jauh, sepersekutuan doa. Gimana kira-kira? Iya toh? Kalau sudah ada akar pahit di antara satu dengan yang lainnya, pasti akan tidak ada damai sejahtera. Pasti akan timbul
kerusuhan. Ini yang harus kita pahami. Ya. Selanjutnya dikatakan oleh Tuhan, karena kita ini tadi adalah diupayakan, harus berupaya, berusaha untuk hidup dengan damai sejahtera dengan, ini adalah firman-Nya. Karena jika kamu mendengarkan sungguh-sungguh firman-Ku dan memegang perjanjian-Ku, ya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, di antara segala bangsa, dari antara segala bangsa. Jadi kalau kita ini mau mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan dan memegang perjanjiannya, perjanjian Tuhan terhadap kita, ya, maka kita ini akan menjadi harta kesayangan Allah sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai bumi. Keluaran 19 ayat 5. Asani. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ada kata-kata mendengarkan secara. Nah, sekarang firman itu yang disampaikan didengarkan sungguh-sungguh apa enggak ya? Ini tergantung pribadi masing-masing kan? Ya. Tapi kalau kita mau mendengarkan firman yang diajarkan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh, apakah firman dari awal tadi sampai sekarang ini menuju kita kepada kerusakan? Apakah firman yang disampaikan mulai BC 1 sampai dengan Ibrani 12-14 ini, 15 ini mengajarkan kita untuk berbuat jelek? Iya toh? Kan membangun kita. Firman yang diajarkan ini mendidik kita supaya kita ini hidup mengejar kekudusan. Ingat, karena kita ini dipilih supaya hidup kita ini kudus dan tak bercacat dan bercela, tak bercela di hadapan Allah. Makanya di Keluaran 19 ayat 5, jika kamu sekarang ini sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, terus maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Kan luar biasa nih. Jadi kita ini akan menjadi harta kayak kesayangan Allah sendiri. Kita akan menjadi umat pilihan Allah sendiri kalau kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman. Artinya kita ini juga mau melakukan firman itu. Kan kita mendengarkan pengajarannya apa? Ini yang harus dilakukan, ya, dan berpegang pada perjanjian yang disampaikan Allah. Ya toh? Janjinya tadi di Ulangan 7 dan 8 tadi kan ya? Iya. Bukan karena jumlahmu yang banyak dari bangsa manapun juga sehingga hati Tuhan terpikat olehmu, kan gitu kan? Maka Dia memilih kamu, bukan di situ. Janji Tuhan karena Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi kita. Sebab kita ini tadi berharga, mulia, sehingga Allah mengasihi kita. Ya, terus Hasan nih? Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jelas sekali ini. Ya, tergantung kita ini mau menjadi harta kesayangannya Allah sendiri atau enggak, ini kira-kira tergantung siapa? Tergantung dari pribadi kita masing-masing loh. Apakah kita mau mendengarkan firman tadi dan memegang perjanjiannya atau tidak? Ya, kalau kita mau berpegang, mendengarkan firman-Nya dan berpegang janjinya, maka dijelaskan, ya. Karena itu buanglah segala kejahatan. Loh. Jadi segala kejahatan dalam hidup kita ini harus dibuang. Segala tipu, mujlaihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini yang harus kita buang. Segala macam kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan,
kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, pertanyaannya, apakah kita ini sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan apa enggak? Kalau kita ini sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, pasti kita akan rindu kan ya? Air susu yang murni adalah firman Allah. Karena dengan firman Allah inilah kita ini akan bisa diingatkan terus dan berusaha untuk membuang segala kejahatan tadi. Ya toh? Segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, kan ya? Fitnah, iri hati, dan semuanya ini akan bisa kita buang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan itu. Karena itu disebutkan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yaitu siapa? Kepadanya nyanyi besar, Tuhan Yesus kan ya? Ya, batu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat, ya, tapi dipilih, dihormat dan dihormat di hadirat Allah. Tetapi yang dipilih, dihormat di hadirat Allah, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dan agar hidup kita ini juga mau diserahkan kepada Tuhan kan itu? Ya, supaya kita ini juga dibangun untuk sebagai batu yang hidup. Ya. Kita pun harus diminta untuk menyerahkan diri kita, ya, supaya kita ini dibangun sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah yang rohani, pembangunan suatu rumah rohani, ya, sebagai imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang oleh Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itu di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Pak Edi, terakhir Pak Edi. Mulai ayat 1. 1 Petrus 2 mulai ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jelas ya? Tadi depan dari saya uraikan itu ya. Ini harus kita buang terus. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dihormat di hadirat Allah. Ya, jadi yang dihormat di hadirat Allah. Dan itu Tuhan Yesus Kristus itu, ya kan ya? Kan Tuhan Yesus dibuang toh oleh manusia kan? Buktinya apa? Ketika datang di dunia kan ditolak, bahkan sampai disalibkan, mati, kan ya? Tapi ini ternyata Yesus Kristus inilah yang dipilih Allah, yang dihormat di hadirat Allah. Terus? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi apa? Kita ini yang sudah dipilih tadi, ya, sebagai umat kesayangannya itu kan ya, kita harus mencerminkan hidup-hidup yang kudus tadi, hidup-hidup yang sesuai dengan kehendak Allah ini, supaya kita ini bisa membangun, ya, orang lain melihat tingkah laku, sikap kehidupan kita, kan supaya tadi membangun suatu rumah rohani, ya, terus bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, jadi semuanya ini kita lakukan karena Yesus Kristus. Hidup kita ini kita persembahkan karena Yesus Kristus, supaya kita ini juga berkenan di hadapan Allah Bapa. Itulah firman hikmat malam hari ini. Jelas sekali harus kita pegang bahwa sejak sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih kita, kan ya, dengan tujuan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Bukan karena banyak kita ya, bukan karena jumlah kita ya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena keadaan kita, karena gagah, tampan atau kaya kita, bukan. Sehingga hati Tuhan tadi terpikat oleh kita untuk menjadi dan memilih kita menjadi umat Kristus, bukan di situ ya, tetapi karena Allah tadi mengasihi kita, karena Dia memegang sumpah yang sudah diingkarkan terhadap nenek moyang kita ya. Itulah sebabnya kita ini berharga dan mulia di mata Allah, sehingga Dia pun mengasihi kita ya. Dan Allah pun tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya terhadap diri kita. Karena itu kita sudah dipilih seperti ini menjadi umat kesayangan ini harus berjuang untuk hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Dan kita harus mendekat kepada Allah supaya kita tidak jauh dari kasih karunia Allah. Karena ketika kita jauh dari kasih karunia Allah, hidup kita bukan dikuasai oleh kasih karunia Allah, tetapi hidup kita dikuasai kedagingan kita, sehingga pasti akan timbul akar pahit dan kerusuhan ya. Karena itu kita sekarang yang mendengarkan firman ini dan berpegang pada firman ini, kalau kita mau melakukan sungguh-sungguh, kita akan menjadi harta kesayangan Allah sendiri di antara segala bangsa ya. Makanya kita harus berjuang untuk membuang, mematikan segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah dan hal yang lainnya itu ya. Tapi kita harus memiliki kerinduan seperti bayi yang baru lahir akan air susu yang murni, yaitu firman Allah. Karena dengan firman Allah itu kita akan bisa hidup bertumbuh ya. Iman kita akan bertumbuh dan kita beroleh keselamatan ya. Karena itu datanglah pada Yesus yang adalah batu hidup, dan serahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan menjadi suatu batu hidup juga, kan ya, supaya diri kita diserahkan untuk menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani ya, juga sebagai imamat yang kudus. Imamat yang kudus itu imam yang persembahkan persembahan kudus itu ya. Ya, yang persembahkan korban rohani ya kepada Yesus Kristus yang berkenan kepada Allah. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Saudaraku, hikmat surgawi telah diberikan kepada kita. Kita diingatkan jati diri kita ini siapa sebenarnya. Orang yang dikasihani, yang dipilih menjadi harta rohani. Oleh karena itu mari kita rawat. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Bahkan harus kita serahkan hidup kita untuk dipakai menjadi batu yang hidup untuk membangun rumah rohani. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersyukur atas firman ini. Kita ungkapkan pujian syukur kita dengan pujian nomor 123. Ku bersyukur padamu Tuhan, sambil kita mempersembahkan persembahan. Bersyukur
terwujud di dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena di malam yang indah ini Bapa berkati kami dengan firman. Bapa, sempurnakan firman ini dalam kehidupan kami dan mampukan kami meyakini bahwa semua ini adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus terhadap kehidupan kami. Bapa, di saat ini kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, Yogyakarta. Kami menyerahkan para imam sebuah piranti yang telah Bapa tetapkan. Kiranya Bapa memampukan untuk menjalankan tugas dari Tuhan Yesus di dalam merawati para warga yang telah Bapa pilih, sehingga kehidupan kami semuanya tetap bersandar hanya pada Tuhan Yesus, sehingga dari hari ke hari iman kami tetap kuat. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, di mana saat ini ya Bapa, di masa pandemi dan juga banyak yang mengalami di daerah-daerah bencana alam. Berkati para pemimpin kami sehingga bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya untuk berbagai permasalahan yang ada ini. Kiranya hikmat surgawi menyertai para pemimpin kami. Ini juga gereja-gereja dimanapun berada, kami menyerahkan para pendeta, pastor, dan para pekerja yang lain. Berkati sehingga tetap bersemangat, tetap setia untuk menuntun dan membimbing para warga di gereja masing-masing, sehingga kami senantiasa setia pada Tuhan Yesus. Ini juga Bapak, kami telah mengumpulkan iuran sukarela, sucikan, kuduskan, sehingga bisa kami gunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya kami tetap bermohon hanya padamu untuk Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami. Dan doa ini ya Bapa, kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang kebaktian, sungguh senang kebaktian, bertemu Yesus kekasih kita. Puji haleluya. Sungguh senang kebaktian, sungguh senang kebaktian, bertemu Yesus kekasih kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Oh, bahasa sesi kedua.